Dan Bapak Ibu sekalian, ya karena apa? Ya tim ya, ya tim termasuk saya. Karena untuk Permendikti 39 itu kan juga baru ya Bu ya, kan masih Agustus, masih hangat, dan ini masih disosialisasikan. Jadi nggak mungkin ini itu jadi, ini langsung jadi kan nggak mungkin ya Bapak ya. Nah oleh sebab itulah kita sesuaikan. Dan keluarnya Permendikti nomor 39 otomatis yang nomor 53 sudah tidak berlaku lagi ya itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah nggak bisa menggunakan itu lagi. Nah, kemudian ini di dalam penyusunan kurikulum tentu saja kita harus ada landasannya, Bapak ya. Nah, di dalam landasan ini yang masih dipakai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, ini seringkali jadi pertanyaan kenapa kok masih dipakai? Kira-kira Bapak Ibu ada pandangan nggak kenapa kok Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 kok masih dipakai? Fondasi. Selain fondasi apa Bapak Ibu? Kira-kira. Kenapa kira-kira? Belum ada yang baru. Ya, ya karena Bapak Ibu sekalian, tentunya karena undang-undang ini adalah paling tinggi ya. Dan undang-undang di sini untuk nomor 12 tahun 2012 adalah tentang pendidikan tinggi ya. Nah, karena pendidikan tinggi, IPDN kan termasuk pendidikan tinggi kan. Nah, sehingga dia harus tunduk ke sana. Nah, sehingga untuk peraturan-peraturan yang lain tidak boleh bertentangan. Ada beberapa kebijakan yang saat ini memang harus ada suatu perubahan di IPDN nantinya. Ya ini khususnya adalah untuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, kemudian kalau kakak ini jelas apa ya karena dia eh, membedakan khususnya ya, kalau kita misalnya Bapak Ibu misalnya ya apa sih bedanya diploma 3, diploma 4 atau misalnya di sini dengan profesi atau magister atau dokter. Nah, itu jawabannya salah satunya di KKNI. Karena tanpa kita mengikuti KKNI maka nggak terjawab gitu ya Bapak Ibu ya. Itulah salah satu alasan. Dan dari KKN ini lebih dipertegas dengan adanya Permendikti Saintek nomor 39 yang mengatur khusus perbedaan juga. Contohnya, kalau di KKNI tidak ada berkaitan dengan jumlah SKS dan seterusnya kan Bapak Ibu ya. Tapi di Permendikti Saintek ada. Nah itu yang sehingga mengapa kita juga merubah ke arah sana. Iya, betul ya, 144 ya. Enggak sekarang. Sekarang, kenapa Bu? Oh enggak mungkin, 3 tahun. Iya, tapi nggak memungkinkan. Ya nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi oh, ada yang S3 cepat ada, tapi yang jadi masalah masih di TV. Nggak ada, nggak maksudnya ada yang cepat, tapi masuk TV. Nah itu di luar itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut aja Bapak Ibu ya. Nah kemudian untuk yang baru di sini sekarang adalah terkait dengan visi misi tujuan dari khususnya perguruan tinggi sekarang harus masuk. Jadi kalau dulu kan yang penting ada, tapi kalau di akreditasi memang ada gitu kan ya. Tapi sekarang diwajibkan diikutkan Bapak Ibu ya. Nah termasuk di sini adalah terkait dengan body of knowledge atau nanti kaitan dengan bahan kajian. Dan yang terpenting di sini adalah itu yang masuk dalam kategori institusi. Sedangkan kalau dikategorikan khususnya terkait dengan IPTEX, nah ini perkembangan IPTEX, sekarang semua harus ada mengandung IPTEX. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian nanti melihat, misalnya ya, CPL Bapak Ibu ada nggak IPTEX-nya? Kalau nggak ada, berarti Bapak Ibu belum melaksanakan dari Permendikti Saintek nomor 39. Nah, itu salah satu contohnya. Iya, kita ngeceknya sederhana kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang bisa kita cek nanti setelah ini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian ini, yang saat ini Bapak Ibu mungkin sering dengar ada dikti saintek berdampak. Ini kok belum ganti ya di situ ya? Di sini sudah, tapi di sana belum. Kenapa ini? Saya stop share aja ya. Sebentar.
Bising ini nggak jadi. Iya, sana belum. Iya, sebentar Bapak Ibu. Padahal deket ya. Nah ini sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat saat ini khususnya dari pihak kementerian, kalau dulu Bapak Ibu sering mendengar kalau kaitannya kebijakan dari kementerian yang sebelumnya apa? Apa kebijakan yang paling waktu Mas Nadiem itu loh Bapak Ibu? Apa? Iya, MBKM, iya. Sekarang ini Bapak Ibu, Dikti Saintek berdampak. Jadi sekarang MBKM sudah nggak ada loh Bapak Ibu ya. Jadi MBKM sekarang sudah nggak ada karena sudah diganti istilahnya. Oh, ada lagi Bu, nanti. Namanya MBKM sekarang diganti pembelajaran di luar program studi. Iya. Nah, tapi motonya adalah Dikti Saintek berdampak. Kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibu ya? Kenapa kok ada kata-kata berdampak? Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian melihat bahwa saat ini harapannya ya suatu perguruan tinggi itu jangan hanya mencetak lulusan, tapi dia nggak ada pengaruhnya terhadap masyarakat atau dunia kerja, gitu loh. Nah, kalau seperti itu berarti nggak ada dampaknya. Iya. Nah, harapannya kalau dia tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka tadi tidak dirasakan dampaknya. Sebagai contoh misalnya lulusan IPDN gitu kan ya misalnya ya. Di mana Bu jadi apa misalnya? Camat misalnya ya. Misalnya dari camat gitu kan ya. Setelah jadi camat, dia seenaknya sendiri. Dia memanfaatkan kekuasaannya dan seterusnya. Berdampak enggak? Negatif. Berdampak untuk yang dirinya sendiri. Nah, mohon maaf. Sekarang kan banyak kepala desa yang jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Nah itu dampak yang untuk dirinya sendiri ya. Tidak berdampak, dampak negatifnya besar. Nah itu yang tidak diinginkan. Yang dampak yang di sini adalah dampak yang positif. Nah, sehingga dengan demikian, nah contohnya misalnya Bapak Ibu ya, kalau misalnya sudah menduduki suatu jabatan tertentu, ada perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya dulu jalannya sering rusak dan seterusnya, sekarang bagus semua. Dulu sering banjir, sekarang nggak banjir, misalnya gitu kan ya. Dulu urusan birokrasinya panjang, sekarang jadi lebih pendek, pelayanannya lebih bagus, misalnya. Itu yang dikatakan berdampak. Terus dia melakukan inovasi-inovasi baru ya. Nah, itu yang diharapkan yang berdampak itu seperti itu. Jadi harapannya lulusannya benar-benar nantinya mempunyai dampak yang positif. Karena apa? Salah satu di sini adalah bahwa transformasi pendidikan tinggi, sains dan teknologi sebagai pusat ada kata solusi nyata bagi masyarakat. Nah, ada kata solusi itu berarti apa? Menyelesaikan permasalahan, bukan menambah. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Loh, ini hilang lagi nih. Bentar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini hilang lagi di sana. Sebentar, saya share lagi. Zoom-nya kenapa Pak? Iya, nggak tampil di situ. Apa? Iya, iya, itu nggak bisa di sini bisa, di sana nggak apa-apa deh. Oh iya dah, oh berarti lambat nih ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi karena harapannya di sini adalah perguruan tinggi jadi solusi nyata bagi masyarakat. Nah, maka secara otomatis kalau IPDN juga dirasakan nanti masyarakat juga bahwa wah ya kan bisa ada dampak langsung itu adalah dirasakan khususnya oleh perguruan tingginya misalnya melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang bermasyarakat yang artinya berdampak pada masyarakat atau lulusannya. Jadi dua hal itu yang dilihat itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya otomatis ya nantinya menjadi motor transformasi sosial, menghasilkan inovasi dan yang terakhir ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, secara otomatis
kalau kita lihat di antara ini maka apa? Ada peningkatan relevansi kualitas lulusan. Nah, supaya lulusannya berkualitas, maka kurikulumnya juga harus bagus direncanakannya. Ya, pembelajarannya juga otomatis lebih bagus. Itu Bapak Ibu ya. Dan menciptakan ekosistem yang fleksibel ya. Nah, kemudian kinerja berbasis luaran. Nah, karena ada berbasis luaran atau output, maka kita pakai OBE, Outcome Based Education. Nah, itu maksudnya, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga mengapa Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat bahwa di dalam pola kita membuat kurikulum atau menyusun kurikulum harus sudah menggunakan pendekatan OBE itu ya. Nanti kita lihat berikutnya. Dan berikutnya lagi apa? Supaya nanti lulusannya benar-benar bisa diterima dan bermanfaat, maka perlu yaitu hubungan yang bagus dengan Dudika dan masyarakat. Dudi, Eh, itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu dimasukkan di peraturan menterinya sekarang, di 39 itu bunyi. Nah sehingga nanti kalau nyusun kurikulum harus ada itu. Nah, itu ya. Nah ini berikutnya lagi Bapak Ibu. Jadi dari pendidikan tinggi sains berdampak, kita tahu bahwa perilaku kunci dari pendidikan tinggi sains berdampak. Yang pertama adalah fokus pada outcome. Nah ini kan katanya, karena fokus pada outcome berarti kita melakukan pendekatan di kurikulumnya OBE, Outcome Based Education. Ada tambahan lagi, kalau sebelumnya tidak ada kata-kata dan impact, sekarang ditambahi dan impact. Nah, impact inilah yang konotasinya dengan berdampak itu Bapak Ibu ya. Nah, ini akhirnya ini urut ya. Jadi setelah mereka melakukan misalnya ya membuat penyusunan kurikulumnya ini sudah UBE, tapi lulusannya juga atau perguruan tinggi ini juga harus mempunyai dampak yang positif nantinya. Nah, oleh sebab itu untuk kegiatan riset, inovasi ini juga sama diharapkan bisa menjawab permasalahan yang nyata ya. Dan ada kata-kata lagi bahwa ada pemanfaatan sains dan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dengan kata-kata ini maka semua perguruan tinggi harus menerapkan IPTEK. Nah, yang tadi ini Bapak Ibu. Untuk apa? Ya, untuk melakukan solusi sosio-ekologisnya. Nah, kalau yang lain saya kira sudah jelas ya, Bu ya. Nah, oleh sebab itu di dalam pasal 44 di Permendikti Saintek 39 tahun 2025 bahwa kurikulum itu minimal mengandung apa saja. Nah, ini ada kata-kata minimal ya, berarti boleh lebih kan ya. Yang pertama ada CPL, capaian pembelajaran lulusan. Berarti Bapak Ibu harus punya kan ya, saya kira sudah ada. Kemudian masa tempuh kurikulum. Nah, ini dikaitkan dengan beban belajar. Nanti juga ya Bapak Ibu ya, karena masa tempuh kurikulum sekarang juga ada perubahan. Kemudian atau lama ya, lamanya seseorang untuk kuliah itu ya Bapak Ibu ya. Yang tadi juga disinggung sama Bu Dati tadi. Kemudian metode pembelajarannya, modalitas, syarat kompetensi, penilaian, materi pembelajaran. Nah ini adalah minimal. Nah melihat dari sini contohnya metode pembelajaran, modalitas, atau penilaian itu nanti masuk kemana Bapak Ibu? Apakah di daftar mata kuliah? Iya di RPS. Nah oleh sebab itu dengan adanya pasal 44 ini, RPS adalah bagian dari kurikulum. Gitu Bapak Ibu. Karena apa? Kita bisa melihat seseorang itu melakukan OBE apa enggak, itu salah satunya dari RPS. Nah nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian di pasal 45 seperti saya sebutkan tadi, bahwa khusus pendidikan vokasi di dalam menyusun kurikulum diwajibkan yaitu melibatkan Dudika, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Artinya sesuai dengan kebidanan di Bapak Ibu ya. Nah, termasuk apa? Ada tambahan magang. Nah, ini wajib. Iya. Cuma magangnya berbeda dengan MBKM.